Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya. Bagaimanapun keadaannya, meskipun masih belajar secara online, daring melalui YouTube, tapi kita harus tetap semangat, seperti kalau belajar offline. Jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silahkan berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari Jumat yang lalu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana riset itu secara sederhana, di mana penelitian atau riset itu dimulai dari suatu masalah yang di mana masalah itu juga kita mulai dari rasa ingin tahu kita. Kemudian ketika kita sudah menemukan masalah, selanjutnya kita mencari rujukan atau sumber-sumber dari buku, jurnal, diktat yang terdahulu. Setelah kita pelajari, kemudian kita tarik kesimpulan awal atau disebut hipotesis. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke percobaan, kita melakukan percobaannya, kemudian kita dapatkan hasilnya, selanjutnya dibahas. Dan yang terakhir kita mengambil kesimpulan yang terakhir, yang paling akhir, yang berdasarkan percobaan. Bisa bertolak belakang dengan hipotesis, bisa juga sama. Kemarin sudah belajar itu ya kita, tentang bagaimana tahap-tahapan penelitian secara umum. Nah, ketika kita dalam melakukan penelitian sudah mendapatkan hasil akhir atau sudah sampai di kesimpulan, kemudian agar penelitian kita itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita harus membuat sesuatu media yang berfungsi untuk mempublikasikan penelitian kita, agar orang lain tahu tentang penelitian kita. Nah, dengan apa sih kita mempublikasikan penelitian kita? Atau tidak hanya mempublikasi sih sebenarnya, kita juga perlu membuat semacam laporan agar orang-orang yang lebih kompeten atau yang tahu tentang, yang sangat paham tentang penelitian di bidang kita itu bisa mereview, bisa memberi saran atau bisa memberi semacam masukan kritik, agar penelitian kita itu nanti kelak bisa lebih sempurna, atau jika ada kesalahan dalam bidang dalam bagian, misalkan di bagian metodenya atau di bagian pembahasannya atau di bagian cara kerjanya, itu bisa langsung memberi masukan. Maka kita perlu membuat sesuatu yang bisa dibaca oleh banyak orang. Sesuatunya itu seperti apa? Secara umum, sesuatu untuk mempublikasikan atau untuk agar orang lain tahu tentang penelitian kita adalah melalui karya ilmiah. Nah, secara sederhana, karya ilmiah ini merupakan laporan tentang penelitian kita, yang secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, ini tentang pelengkap, pendahuluan atau awal. Yang kedua tentang isi tubuh atau bagian intinya. Di sini merupakan bagian pembahasan hasil, kemudian pembahasan. Nah, yang di akhir adalah bagian kesimpulan. Dan nanti juga setelah kesimpulan ini ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, misalkan dokumentasi penelitian, foto-foto kita selama meneliti, kemudian data-data kita secara mentah, belum diolah. Selanjutnya daftar pustaka. Jadi kita mengambil dasar teori atau bahan rujukan itu dari mana, itu kita juga perlu mencantumkan. Kalau kalian biasa membuka buku paket, itu di bagian akhir ada kan daftar pustaka. Nah, itu merupakan buku-buku atau tulisan yang digunakan oleh penulis buku tersebut untuk membuat buku menjadi rujukan. Oke, kita untuk hari ini kita akan bahas tentang bagian pendahuluan terlebih dahulu. Bagian awal, di mana nanti ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, seperti itu. Oke, kita akan melihat bagian pelengkap di awal dulu.
Nah, ini di bagian awal dalam karya ilmiah itu yang pertama adalah judul. Kalian harus tentukan dulu judulnya apa. Seperti tugas yang minggu lalu, terima kasih sudah mengirimkan tugas. Bagi yang belum, masih kami tunggu untuk segera mengirimkan judul. Contoh judul penelitian. Oke, setelah halaman judul selesai, kalian tentukan judul, kemudian masuk ke dalam kata pengantar. Ini dikerjakan akhir juga tidak apa-apa, karena yang penting di dalam pelengkap, bagian pelengkap atau pendahuluan ini ada tentang pendahuluan, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Kalau ini sebenarnya administratif saja. Halaman judul, kata pengantar, kemudian abstrak. Abstrak itu adalah intisari atau ringkasan dari penelitian kalian. Jadi nanti kalian sampaikan mulai dari kenapa kalian melakukan penelitian tersebut, kemudian dasar teorinya sedikit saja, dari rujukan yang kalian ambil sedikit saja, kemudian cara kerja, hasil, kemudian pembahasan, dan ditutup dengan hasil dari penelitian kalian, kesimpulan. Nah, selanjutnya ini daftar isi, tabel, gambar, lampiran ini merupakan administratif agar nanti di laporan kalian mudah melihatnya. Misalkan ingin melihat gambar daun pepaya atau daun kayu putih, itu langsung kita buka daftar gambar, kemudian ketemu. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, ini adalah bab 1. Setelah daftar yang administratif ini ada isi, tabel, gambar, lampiran, kemudian kita masuk ke dalam bagian pendahuluan bab 1. Nah, di sini secara umum bab 1 ini ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, sumber data, ini tidak selalu ada, metode bisa, kemudian sistematika penulisan tidak selalu ada. Kita akan bahas bab 1 dulu secara rinci. Nah, ini latar belakang masalah. Jadi, yang dinamakan latar belakang masalah pasti selalu ada di dalam penelitian yang namanya latar belakang atau istilahnya penyebab kenapa kalian memilih penelitian ini untuk kalian kerjakan. Jadi alasan yang mendasari kalian memilih judul tersebut. Atau misalnya kenapa kalian memilih itu karena di sini sumber dayanya banyak. Misal kalian memilih tentang kayu putih sebagai antibakteri. Kenapa sih kayu putih? Karena di daerah Getas khususnya itu sangat melimpah kayu putih. Atau misalkan kalian memilih penelitian tanah liat sebagai media untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya. Nah, itu kenapa sih kalian memilih tanah liat, nggak yang lain? Pertama mungkin karena sudah dilakukan oleh nenek moyang secara turun-temurun, atau karena tanah liat itu mudah banyak ditemukan di daerah kita, seperti itu. Atau karena alasan lain karena daun pepaya itu banyak gizinya, namun rasanya kurang enak karena ada rasa pahitnya. Jadi bagaimana kita bisa mengkonsumsi daun pepaya dengan nyaman tanpa merasakan rasa pahit yang cukup mengganggu. Seperti itu. Jadi nanti kalian bikin list dulu, kalian bikin buat semacam daftar mengapa kalian memilih penelitian itu. Nah, setelah daftarnya dapat, nanti baru dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang berparagraf. Nah, latar belakang ini adalah isinya narasi yang dalam bentuk paragraf-paragraf. Paragraf itu isinya tentang alasan-alasan kalian yang disajikan secara runtut. Seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan pendalaman tentang latar belakang kalian melakukan penelitian, setelah selesai kita masuk ke dalam rumusan masalah atau identifikasi masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini, kalian harus menggunakan kalimat tanya. Jadi kalimat yang digunakan dalam menuliskan rumusan masalah itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu berarti bisa apa, sejauh mana, mengapa, bagaimana. Kalau secara umum misalkan
uh, judulnya adalah kemampuan tanah liat dalam menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya. Itu berarti rumusan masalahnya adalah apakah tanah liat mampu menghilangkan rasa pahit di dalam daun pepaya. Atau kalau misalkan judul penelitiannya adalah tentang yang lagi hits nih, adalah tentang nanas untuk daging kurban, judulnya kan efektivitas daging buah nanas untuk dalam proses pengempukan daging kambing misalkan. Berarti rumusan masalahnya adalah apakah daging buah nanas mampu membantu proses pengempukan pada daging kambing, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi pertanyaannya itu tergantung judulnya. Atau kalau kalian membuat penelitian tentang proses pengempukan daging proses pengempukan daging oleh buah nanas, berarti kalian harus menyajikan rincinya. Berarti rumusan masalahnya bukan apakah lagi, tapi bagaimana. Jadi disesuaikan dengan judulnya. Seperti itu. Kalau di sini contohnya, sejauh mana GPS memasyarakat di Indonesia? Mengapa GPS digemari oleh masyarakat? Nah, kalau mengapa berarti kalian menjawabnya uraian. Jadi nanti disambungkan antara rumusan masalah, judul, dan tujuan setelah ini. Oke, kita cari dulu tujuannya. Nah, ini tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bukanlah kalimat tanya, namun suatu kalimat yang seolah-olah menjawab rumusan masalah. Misalkan, kalau rumusan masalahnya tadi adalah tentang apakah tanah liat mampu menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya, berarti tujuan penelitiannya adalah mengetahui atau mempelajari pengaruh tanah liat terhadap dalam menghilangkan rasa pahit dalam daun pepaya, seperti itu. Kalimatnya bukan kalimat tanya. Biasanya diawali dengan mempelajari, mengetahui, membantu, kemudian memahami, seperti itu. Kalau ini seperti membantu pemerintah menemukan cara yang tepat, menemukan kiat, meningkatkan minat, seperti itu. Nah, jadi setelah kita masuk ke dalam latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, umumnya kalau untuk karya tulis ilmiah tahap pelajar ya, SMP, SMA itu kita langsung setelah tujuan kita langsung masuk ke manfaat. Manfaat itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan manfaatnya adalah kalau kita kaitkan dengan penelitian tanah liat tadi dalam menghilangkan rasa pahit dalam daun pepaya, berarti manfaatnya dapat membantu masyarakat untuk mengkonsumsi daun pepaya dengan lebih enak atau lebih nyaman tanpa terganggu dengan rasa pahit. Atau manfaat yang lain, meningkatkan sumber serat masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi sumber serat yang umumnya tidak digunakan. Kalau daun pepaya awalnya pahit kan jarang digunakan. Atau misalkan memberdayakan tanah liat yang melimpah di sekitar kita sebagai agen penghilang rasa pahit dalam daun pepaya, seperti itu. Manfaat itu biasanya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, dan itu berupa poin-poin. Jadi ditulis 1, 2, 3, 4 manfaatnya apa secara runtut dari yang paling utama merujuk ke judul sampai ke yang paling akhir. Seperti itu. Oke, untuk pendahuluan kita cukupkan sekian. Untuk kesempatan lain waktu nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis latar belakang, kemudian rumusan masalah, dilanjutkan tujuan sampai ke manfaat.
Untuk sekarang cukup dipahami dulu, dibuat catatan yang bagus, karena nanti ketika kita sudah offline atau ada perintah untuk mengumpulkan tugas, maka materi yang telah dirangkum oleh kalian akan saya cek, kemudian akan saya beri nilai. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatannya selalu diterapkan. Semoga pandemi segera berlalu dari bumi kita Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.